Lucu dia. Yo ketemu lagi dengan gue Dendi Keprianto di podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik. Dan hari ini kami live tentu saja. Dan ini tentu saja gue gak sendirian, tentu bersama dengan my partner in crime. Indro yang bukan warkop pastinya. Indro yang bukan warkop, yang pakai baju Oasis men. Yoi. Inggris. Kita akan ngobrolin apa? Kita ngobrolinnya sekarang lagi rame yang Piala Dunia ya. Oh tentu, gue Tentu. kan sengaja pakai ini nih. Subasa Tim. Gue belum sempat pakai tuh. Ya lu pakai apa tuh? Lu pakai malah band men. Yang jarak belum sempat gue pakai. Oh iya, benar. Nah, Bung Indro bukan warkop, kita mengundang Bung yang lain untuk kita ngobrolin tentang Iya. sepak bola dong. Bang Bing Bung. Bang Bing Bu. Dan kita menyapa teman-teman di YouTube Ruang Publik. Hari ini semoga hari kalian happy meskipun di Jakarta ini lagi dingin banget ya. Hah? Gue bingung. Dingin. Gue tadi kedinginan men. Gue di jalan kedingin banget. Tapi. Kehujanan, gue enggak. Ya lu kan di daerah yang lain men. Di sini. Di sini, di studio ya. Studio kita terang tapi jalan gua dingin ya. Kenapa ya? Dan tentu saja ya kita akan ngomongin soal hal-hal yang dingin tentang Piala Dunia. Ayo, bersama siapa? Bung Harpa. Bung Harpa, apa kabar Bung? Baik, terima kasih sudah diundang kembali. Terima Kenapa kasih. gua bilang dingin? Karena dia tiap hari kayaknya di studio yang dingin dah. di TVRI janji aplikasi. Gua nyebutnya janji aplikasi Vola Play. Vola Play ya, karena kan itu tempat kita nonton bola kan sekarang kan. Ya itulah, kalau tempat itu berdua kan pasti dingin. Bung Harpa kan dingin dia ngomongin tentang Piala Dunia. Nah Bung, Ya, Bung Harpa. dingin-dingin ngomongin yang hangat. Yang lagi Gitu hangat. dong, ngomongin tentang Piala Dunia. Bung Harpa, so Iya. far nih ya, ini kan sudah masuki ke match week kedua ya, Yes. kira-kira match week kedua. 48 tim gitu ya. Ya. Ini perasaan gue sendiri ya. Gue merasa 48 tim itu ya sudah lah ya. Dibilang menarik ya tidak semenarik tahun lalu tapi ya oke lah. Meskipun jamnya bikin kita berantakan ya. Sebel banget jamnya tuh, ya Allah ini gue kan jam segini gue tidur terus besok aduh udah langsung aktivitas. Waduh udah amburadul lah jamnya itu ya. Tapi so far apa yang menarik dalam Piala Dunia ini menurut Bung Harpa? Dan yang paling hancur lah. Yang paling hancur, yang paling menarik, waduh, Piala Dunia itu selalu menghadirkan cerita yang baru, cerita yang nanti kita akan selalu ceritakan lagi di tahun-tahun berikutnya. Kalau dulu kita bercerita soal tangan Tuhan Maradona, misalnya. Ya. Terus Oman Bik, Oman gol Bik. Argentina, yang kipernya udah loncat, dia loncat lebih tinggi lagi. Itu kan selalu kita omongin ya. Iya. Terus 94 ya Roberto Baggio dan seterusnya. Nah tahun ini juga udah mulai banyak cerita-cerita yang bakal kita kenang di Piala Dunia berikutnya. Ya memang kalau kita bicara format Piala Dunia ini kan luar biasa, bobotnya berat ya, 48 tim. Sampai gue aja kadang-kadang lupa nginget grupnya itu siapa aja gitu. Setelah diingetin, oh ya oke, Belgia sama Iran sama Mesir sama ini ya gitu-gitu. Ya apapun yang kita sampaikan, point of view kita, misalnya kita nggak setuju soal banyaknya peserta Piala Dunia, tapi kan show must go on kan, Iya. mau apapun itu. Sekarang sudah mulai ada 1-2 tinta emas terukir. Salah satunya yang paling gue suka tau nggak apa? Fozinha. Wow. Gitu. Jadi gue nggak mulai dari tim besar. Kalau ditanya apa yang paling menarik, Prancis udah lah, Prancis, Spanyol orang udah jago-jago diskusinya, analisanya. Tapi melihat dari yang kayak gitu-gitu gue lebih menarik. Itu kan inspiring ya. Kalau Mbappe udahlah, dia mau gagal nggak gagal duitnya udah 1 truk kan. Besok akan main bersama Madrid. Tapi Fozinha ini kan part of us sebenarnya. Hidup bermula dari umur 40 tahun. Nah, bikin at 40 itu pas banget itu. Bukan 4 PM ya. 4-0. 4-0 ya. Bukan 4-0. Sorry. Bukan 0-4-0-0. Betul. 4-0 aja. Dia kalau nggak salah mulai main bola profesional kalau gua nggak salah ya usia 25. Umur 25 ya. Iya. Nah, terus followernya juga dari 50.000 jadi belasan juta kan. Udahlah, dia for next sampai dia nanti meninggal nanti ya
dia kan selalu cerita, bapak dulu pernah nahan Spanyol, udah punya ada cucu, kakek dulu sampai dia. Itu kan nice ya, maksudnya lu bisa menghadirkan mimpi yang mungkin buat orang biasa aja main di Piala Dunia gitu. Sampai ibunya diterbangkan kan dari Cape de Verde. By the way gue selalu ketuker deh antara Curaçao sama Cape de Verde. Cape de Verde. Bener gak? Iya, Gue doang deh. Dan kadang-kadang gue suka lupa yang mana yang di CONCACAF, yang mana di Afrika. Yang di Afrika tuh Cape de Verde. Nah, yang di CONCACAF Curaçao. Nah, gue sebenarnya buat diri sendiri sih ngingetin ya. Nah, itu satu. Kedua juga yang menarik, ya sebenarnya sama yang masih mirip juga nih kiper kan 2018 juga ada tuh kiper Iran. Kalau ingat Ali Reza Berafan. Itu juga sama. 2018 tuh dia nangkis penalti Ronaldo. Padahal dulu dia tuh istilahnya kalau sekarang anak kabupaten lah, tinggal di luar Teheran sana jauh, terus sempet gelandangan, jadi tukang cuci mobil, nganterin pizza, macem-macem, bisa akhirnya main di Piala Dunia, nepis tendangan Ronaldo dan sekarang masih main juga. Kemarin tampil bagus juga lawan Belgia kalau nggak salah. Nah itu dua. Terus siapa lagi yang menarik di Piala Dunia kali ini? Curaçao lawan Jerman oke kalah, tapi bisa golin. Ini kalau kita tarik ke diri kita kan seperti mimpi kita kan. Iya. Selalu lolos Piala Dunia nggak apa-apa deh dibantai. Golin satu aja udah senang, sama kan sama kita kan. Makanya kalau ada orang bilang Curaçao nih tim gini-gini, coba kalau kita jadi dia, jadi fansnya. Bahkan orang Indonesia banyak yang bilang kalau Indonesia lolos Piala Dunia, abis itu gue mati dengan tenang gitu. Ya kan buat orang itu nothing lolos Piala Dunia, buat someone itu everything itu. Jadi banyak lah tinta-tinta emas yang udah mulai terukir sekarang nih pelan-pelan yang nanti akan jadi 2026 itu seperti ini. Termasuk juga perjuangan Iran. Lu bayangin pernah nggak ada tim ya tinggal di negara lain, hotelnya negara lain, mainnya di negara lain, bolak-balik men. Iya. Ya kan, itu gue senang ngelihatnya, senang spiritnya, bukan senang politiknya, gue nggak ada urusan. Ya, ibaratnya stop the war kalau bisa. Tapi kan mereka datang dengan harapan bisa membawa sportivitas. Ini mengingatkan gue juga tahun 98, Bung Indro M. Warkop. Jadi 98 itu sebelum pertemuan antara Iran dan AS itu panas tuh media, biasalah ngegoreng segala macam. Gue waktu itu nggak terlalu ngerti lah situasinya apa, sampai sekarang juga gue nggak paham waktu itu politik apa sih antara Amerika dan Iran, gue nggak ngerti jujur. Pokoknya mereka ada ketegangan lah. Wah udah gini nggak taunya sebelum pertandingan kan biasanya tuh tukar apa gitu ya, itu tukeran bunga, dan pas foto itu biasanya kan masing-masing ya. Ini nggak melting. Dan setelah pertandingan mereka bahkan gue nggak lupa ya, pokoknya mereka tuh kelihatan sepertinya chill out satu sama lain. Nah ini yang gue harapkan juga salah satu cerita itu dari Piala Dunia kali ini melalui Iran itu bisa menjadi legacy dan cerita kita yang positif untuk kedepannya. Maka gue berharap Iran melangkah agak lumayan jauh lah, walaupun kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya, at least ke 32 besar lah, supaya ya cerita-cerita seperti ini masih tetap terus berlanjut, begitu. Nah tapi kalau tadi kan negara-negara kecil ya, kalau negara-negara besar kayak Portugal, ini kan harapannya tentunya juga besar nih. Ternyata Ronaldo baru golin kemarin gitu kan. Belum golin. Belum golin. Sementara Messi udah hat-trick. Ya. Ini kalau lo ngeliat gimana kalau tim besar? Ini kan yin yang nih berdua nih. Atau kayak dulu Sylvester Stallone, satu lagi Arnold Schwarzenegger. Kubu barat, kubu timur, Korea Selatan, Korea Utara. Ya kan selalu gitu-gitu kan, ada selalu dua kubu yang atau cebong kampret bisa juga ya kan. Jokowi. No comment. Aku akan lawan. Saya akan kembali ke Solo menjadi orang biasa. Ya, di Piala Dunia ini tidak biasa semua orang-orangnya, luar biasa. Jadi 2022 ya kebetulan gue di sana. Gue berpikir it's gonna be their last dance. Makanya tiket yang melibatkan Argentina dan Portugal itu pasti mahal. Dan di stadion vibes-nya kalau udah kamera ngarah ke dia itu langsung Ada satu pertandingan gue selalu lupa lawannya apa. Pokoknya udah hadir. Gonzalo Ramos itu ditampilkan sebagai pemain inti, target man. Dia cetak hat-trick. Ronaldo cadangan. Begitu dia pemanasan pakai rompi mulai berdiri lari, itu kamera ngarah ke dia. Itu satu stadion pada berdiri semua gini. Itu daya tariknya dia. Nah, tapi kan nggak selesai. Ternyata masih lanjut. Yang gue bingung dan heran itu adalah Messi. Anjir, ini nggak sama. Emang nggak beda ini.
sama 4 tahun lalu tuh kayak hampir sama ya, cetak 3 gol. Hat-trick langsung Hat-trick. ya. Ya kan walaupun ada kontroversi, kita juga harus fair. Itu menurut gue sih ya menurut gue kartu merah ya. Tapi whatever lah, kan udah terjadi juga kan. Maksudnya dia tetap main dan hat-trick, jadi nggak berubah. Nah Ronaldo itu kan pertandingan kan Argentina duluan kan. Iya. Hat-trick. Terus keluar tuh line up-nya Portugal. Nah ini agak sedikit rooming nih. Denny Uday tau kan? Angkatan 3. Dia bilang, Riz, ini kayak Ronaldo minta di starter nih karena Messi habis hat-trick kan. Dia mau golin juga. Mungkin, soalnya kan 2022 aja dia sering cadangan itu. Di Piala Dunia di Qatar kan. Tapi ternyata kan kita lihat menurut gue kurang cair kan. Ada berapa kali momen lah sebenarnya. Salah satunya yang paling ikonik kan yang harusnya dilewatin dikasih ke Bruno tapi enggak kan gitu. Jadi beda dengan Messi di Argentina gitu. Cuman ya tetap aja daya tarik mereka berdua itu tetap akan ditunggu orang, Messi dan Ronaldo. Dan gue sempat bilang kalau soal Ronaldo dan Messi gini, kalau Ronaldo dikasih aja lah juara buat dia. Takutnya sampai umur 60 kalau nggak dapet main terus. Penasaran. Main nanti udah kakek-kakek 2034 kasih aja lah, kasihan. Itu tapi bercanda ya. Nah kalau Messi, kalau ini gue orang mungkin pikirnya bercanda, tapi gue serius. Ini bukan manusia kayaknya. Alien. Ini alien kayaknya. Serius men. Nggak ada bedanya 4 dan umur 3 dia kan kalau nggak salah 24 Juni ini 39 umurnya. Umur 35, umur 36 sama 38, 39 tuh beda. Sama umur, kalau 29 sama 27, 28, 29, 30 tuh sama. Anatomi ya secara anatomi, secara endurance tuh nggak beda jauh gitu. Malah sama tapi mungkin dilengkapi dengan pemahaman pertandingan lebih matang kan. Tapi kalau 36 ke 37 ke 39 itu bedanya udah setahu gua beda ya. Kita kan pernah lewatin umur itu ya, jadi tahu gitu. Gue gak paham sih masalah itu. Lu belum pernah soalnya. Nanti soon you will know gitu. Itu beda dan mainnya masih sama men, gila men. Itu sih ya luar biasa. Gue sempat berpikir gini, wah nih kalau finalnya Portugal Argentina sih pecah ini kayaknya ini. Gitu, karena ya nggak tahu mungkin gue jadi sekarang kita takut bilang last dance ya. Jangan-jangan Messi juga masih lanjut nih. The last tale berarti ya. Iya nggak tahu ya. 39 ya jangan-jangan masih lagi kita. Nah, satu ada fun fact menarik. 2030 di mana mainnya coba? 2030 kan di 4 negara kan. Ya, pembukaan kan di Uruguay, Paraguay sama Argentina. Habis itu di mana? Di mana? Negara Spanyol. Spanyol terus di Afrika kan? Maroko sama Maroko ya benar. Sama satu lagi Portugal. Oh iya. Oh, maybe the last. Bisa aja lanjut lagi. Nothing the last forever, Pak. Nah, makanya sejak 2022 itu gue juga jadi suka takut mengatakan this is last dance ya. Pas gue lihat lagi Portugal 2034 mak. Ya mungkin dia nggak mau ya, tapi bisa aja Infantino atau FA-nya Portugal tolong lah. Lu lari-lari kecil aja nggak apa-apa 2030. Nggak tahu gitu. Tapi yang pasti ya kantong mata nambah lah, udah itu. Kantong mata nambah, buset. Tapi kalau lo lihat di 2022 pemain Argentina yang lain itu kan seolah-olah rela mati demi Messi. Tapi ini kalau lo lihat di sisi Portugal apa pemain-pemain itu beda. Rela mati sama Ronaldo? Enggak beda. Kalau sampai dengan saat ini pun para pemain Argentina kan komposisinya nggak beda jauh kan. Rodrigo de Paul, Enzo Maresca, Molina segala macam, kipernya juga ada Dibu, itu masih sama. Dan mereka Rodrigo de Paul tuh kalau nggak salah belum 30 deh. Ditelepon sama Messi ke Inter Miami datang. Padahal sebenarnya masih bisa main di mungkin PSG atau di Munchen atau di mana. Di Liverpool jadi tukang pukul. Iya, atau Liverpool gantiin siapa? Arne Slot ya. Masih ganti Arne Slot ya langsung. Udah ganti itu. Zaman itu. Iya kan bisa aja gitu. Bisa aja dia pilih klub yang lebih besar dan mungkin gaji yang lebih besar, tapi dia milih ke Inter Miami kan itu nunjukin bahwa mereka luar biasa bondingnya. Nah, beda di Portugal menurut gua. Padahal di Portugal tuh ngeri-ngeri juga loh. João Neves masih 21, Vitinha 26, main dua-duanya di PSG baru back to back Liga Champions. Bruno Fernandes, Rafael Leao, terus Pedro Neto, Ruben Neves. Pedro Neto tuh di Chelsea ya kalau nggak salah, Ruben Neves di Arab. Terus Bernardo Silva lupa, Ruben Dias-nya City, Joe Cancelo. Itu gila-gila kan, cuman ya abang satu ini kan gimana nih bang gitu. Tolong dong mau nggak? Kalau menurut gue sih harusnya cadangan. Dia main-main 20 menit gitu. Tapi jangan lupa pelatihnya dong. Pelatihnya adalah Robert. Dianggapnya penghancur generasi Mas Belgia kan. Itu lu jangan lupa. Nah, kalau ini gue debat. Nah, gimana tuh?
Waktu Belgia di generasi emas, mereka itu ngotot untuk memiliki pelatih lokal. Waktu itu Mark Wilmots. Kebetulan gue berapa kali interview atau ngeliput Belgia tuh di Prancis 2016. Jadi berapa kali gue ngomong dengan wartawan, mereka bilang gitu, ini kita nggak punya pelatih yang bagus lah yang dihormati seperti Prancis kan punya Deschamps, bahkan masih ada Antoine Zidane sebenarnya kan. Mereka nggak punya, akhirnya kasih Wilmots mereka bilang nggak bisa ngelatih. Nah akhirnya mereka kan pakai pelatih asing kan, tapi udah agak telat. Ya De Bruyne udah encok kan, kemarin lihat aja. Di Napoli juga udah kelihatan boyo lah gitu. Jadi udah ibaratnya gimana ya? Mobilnya udah direparasi, tapi supirnya udah tua. Jadi udah nggak lincah lagi. Padahal mobilnya udah bagus nih dibenerin gitu. Jadi ya atau kebalik ya? Atau kebalik ya? Ya, supirnya udah jago, ya. Supirnya udah jago nih, udah bagus ya, tapi mobilnya udah rongsok. Nah itu. Dulu siapa? Oh gila, Eden Hazard. Iya, terus Lukaku. Kevin De Bruyne, Lukaku. Yannick yang Fellaini, Yannick Carrasco, Raja Nainggolan, Alex Witsel, Vermaelen di belakang. Dries Martens, name it lah gitu. Tapi ya Thibaut Courtois, kiper kan banyak kalau nggak salah. Mignolet juga kan? Iya. Mignolet. Gitu. Jadi udah agak telat sih menurut gua. Ya, makanya di grup kan dia tadinya unggulan kan sekarang malah jadi agak-agak sedikit terancam. Mesir malah yang sekarang pole position di grupnya Belgia tuh. Gitu. Jadi menurut lu Ronaldo ini emang apakah sudah selevel apa ini perdebatan lawas banget ya? Apakah selevel Messi atau enggak? Kalau gue sih personally ya sekali lagi. Messi itu emang different level sih menurut gue. Secara itu udah different level lah dia. Itu kayak lo bandingin sama dewa ya given by God sama ya lu robot men. Iya, itu manusia yang mengusahakan. Makanya gue bilang ini beneran, ini alien lagi. Udah bukan manusia ini. Nggak ada capeknya, nggak ada turunnya sama sekali. 39 tuh nggak mudah. Dan yang dia mainnya bukan di Karawaci, maksudnya Karawaci. Kan banyak Tarkam di sana kan, bukan gue yang menghina daerah Karawaci ya, kan Tarkam. Ini mainnya yang di level Piala Dunia the best, semua pemain terbaik dunia itu main di situ dan itu yang dihadapin Messi dan semuanya pengen menang, semuanya punya motivasi yang sama, tapi dia tetap masih bisa hat-trick dan ini baru pertandingan pertama loh, ya kan meskipun ada sedikit goncangan ya, orang tuanya bapaknya sakit kalau nggak salah. Gitu. Tapi itu kan bisa jangan-jangan malah ngamuk dia. Wah, gue mesti lebih banyak gol. Tapi gue tuh saat pertandingan Messi itu ya, kan ada momen menit keberapa ya? Ya kan sekolah ini kan gantiin ya. Dan sekolah ini kan kayak bersender gitu, lihat mainnya itu kayak gue perasaan karena gue suka Argentina kali ya. Gue merasa kayak sekolah ini terus kayak sedih banget, dia merasa kayak apa jangan-jangan ya. Iya, sekolah ini kayaknya dia mau bilang bahwa ini kayaknya tim gue, negara gue Argentina kayaknya terlalu mengharap Messi atau jangan-jangan ini akan jadi tanpa Messi kayaknya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu dah. Gue merasa gitu ya. Ada rasa kesedihan kayak gitu ya. Oh, nanti ada waktunya nanti gitu. Kayaknya kalau misalnya ini cedera, udah tim gue udah abis aja gitu. Karena kan kalau kita mau fair Argentina sekarang emang tanpa Messi kayaknya tidak semewah itu. Iya. Secara squad ya. Iya. Siapa lu sebut deh? Lautaro emang jadi raja di Inter kan. Tapi kan kalau lu taruh ke Liga Champions lah kan juga nggak gimana-gimana kan gitu. Tapi level Piala Dunia. Nah, gua merasa gitu. Nah, terbukti setelah dia cabut 10 menit akhir tuh kan nggak ngapa-ngapain Argentina. Iya. Nyari secara permainan kan, padahal kan kalau lu lihat pertandingannya kemarin itu ya Argentina itu semuanya berbuat Messi. Messi emang nggak lari. Scanning. Iya. Levelnya udah gitu, Dewa kan gitu. Ya udah lu lari. Gua scanning dapat bola gol. Dapat bola gol. Itu ibaratnya tuh scanning itu kan kayak informasi intelijen tuh. Jadi dia udah tahu semua situasinya, actionnya udah pasti tepat. Dan itu butuh kebiasaan berpuluh-puluh tahun sehingga dia bisa melakukan itu tertib. Kalau kita main fun futsal kan the back 1. Kita meleng 10 detik tiba-tiba udah di sana, kita kan nggak peduli kan. Kalau mereka nggak bisa tuh, karena udah default di badan dia dan dia melakukan dengan baik dan kemudian diolahnya cakep, bagus, gue mesti kesini. Makanya gerakannya efektif, nggak usah terlalu lari-lari banyak-banyak gitu. gimana. Dan dia kan juga udah tua ya, mungkin harus lebih power saving juga gitu. Iya, nyetak gol kaki kanan itu kan lu jarang banget lihat Messi men. Nyetak gol kaki kanan lagi aja posisi yang tepat itu loh. Di situ loh Messi
itu biasanya posisinya Lautaro Martinez. Tapi dia di situ. Itu kalau nggak scanning kan mana bisa. Dan akurasi powernya juga nggak beda jauh dengan kaki kiri kan. Iya itu. Itu emang bukan manusia ini. Nah tapi untuk Messi sendiri banyak banget yang protes. Ini jangan-jangan FIFA emang pingin Messi ini nggak kena kartu merah ya kan, kontroversi itu gimana menurut pandangan Gue juga agak ya mungkin ada fans Messi, sorry to say ya, gue sih mengarah ada ke situ. Tapi memang ya showbiz gitu kali ya, kayak zaman dulu kan NBA harus menjaga Jordannya kan gitu. Nah sekarang ya kita jadi terlalu naif kalau nggak berpikir seperti itu. Di Piala Dunia 2022 kan kita bisa lihat kan yang handsball yang dari Van Dijk itu kan jelas banget, itu nggak mungkin nggak ngelihat. Dan seingat gue ya, koreksi kalau salah, itu ke pertandingan 120 menit, intensitasnya sangat tinggi, ada 6 gol. Seingat gue itu tidak ada satupun VAR dilihat. Emang iya. Nah, kamu coba deh cek lagi benar atau enggak itu. Ini wasit memang agak kontroversi, Simon Krosiak apa siapa gitu, mimpin pertandingan final Liga Champions 2023 juga, City lawan Inter. Nah kemarin juga kita lihat kan Messi, nah ini berimbang nih, tadi kita puji Messi, sekarang kita kritik. Itu stamping betis orang mah udah pasti merah harusnya. Pasti merah. Dan harusnya kan dari ruang VAR kan rekomen kan, tolong dong Sid, lihat ini nih pelanggaran Messi, kayaknya lo perlu lihat deh gitu. Udah harus, dia kan enggak kan. Nggak tahu di review nggak kemarin tuh, gue lupa. Kalau di review ya merah harusnya, nggak ada alasan menurut gue ya gitu. Tapi ya mana? Tapi ya FIFA adalah ya FIFA. baru gue mau bilang. FIFA adalah FIFA men. Orang Gianni bilang sendiri we don't control everything kan. Nah, mungkin yang ini dikontrol oleh ini. Gimana mau control everything? Lu seorang Trump aja lu kasih Nobel Prize. Dan man. baru satu dibikin loh. Kecuali udah 10 kali berturut-turut gitu. Ya, gitu. Nah, kita ngomong Argentina, kita ngomongin Brasil. Iya. Ya, gue selalu percaya Brasil aja lah, ya Brasil. Meskipun tim lu selevel Brasil cadangan 3 kali ya kalau 2002 ya. Cadangan 3 gitu ya. 2 game menurut gue tidak meyakinkan. Setuju. Terutama lawan apa tuh yang mana terakhir 4-0 itu, gue lupa saking banyaknya tim. Saking banyaknya tim. Ntar dulu ya, Brazil segrup sama Maroko sama padahal gue yang bawa Haiti. Oh, Haiti kan, bener kan? Iya. Ya, Haiti. berarti 3-0. 3-0. Itu gue siaran sama Luciano Leandro. Wow, Pas abang gondrong di zamannya ya. Seperti apa? Patrick Burger dia. Patrick Tata Burger. Iya kan? Nah, 3-0 dia semangat. Memang lumayan lah 3-0 itu. Yang gue bilang lumayan itu bukan soal skor 3-0-nya karena lawannya Haiti, tapi kolektivitas dari 3 gol itu tuh ya hasil kerjasama, bukan hasil individu gitu. Vinicius yang biasanya liar, dia mau buka ruang, kasih 1 assist kalau gua nggak salah. Paqueta juga ada 1 assist. Pokoknya kolektifnya ada lah jalan. It's okay, 3-0, good. Masuk babak 2 melempem. Lawannya Haiti men. Iya. Tim paling nomor terakhir atau nomor 2 terakhir yang paling rendah rankingnya. Betul, babak 2 drop jauh. Lawan Maroko gue bilang malah agak bisa dimaklumi. Ini kan bagaimanapun juga juara Afrika ya. Jadi pasti, dan semifinalis tahun sebelumnya. Jadi wajar gitu. Memang Brazil ini kalau gue pernah ngobrol dengan Jackson of Thiago, seperti orang kaya lama, bukan orang kaya lama, orang yang sukses zaman dulu. Oh. Ya kan? Jadi Zamanku. Iya, dulu gitu kan. Nah, dibilang iya nih Haris, mereka ini dari 2002. Dia bicara itu sebelum Argentina juara di Qatar. Dia bilang makanya 20 tahun ini nggak pernah ada juara tim dari Amerika Latin atau Amerika lah gitu ya. Karena apa? Karena kita tuh masih tersandra dengan nostalgia masa lalu. Sementara orang Eropa terus berkembang dengan football science-nya. Ya macam-macam lah yang dikembangin ya. Misalnya cara menghitung statistik, ngukur endurance-nya, gymnya workout-nya mungkin lebih spesifik atau apa segala macam. Mereka terus berkembang. Sementara Brazil, terutama Brazil lah, kita bicara Brazil, selalu hanya mengandalkan bakat alam. Memang dia bilang kalau kamu ke Brazil, Haris, di pantai itu 11 Neymar kamu bisa temuin. Dan kemarin Luciano ngomong hal yang sama. Di sana mah banyak pemain jago. Masalahnya nggak segampang itu. Pertama soal mentalitas. Di sana kan narkoba lagi merebak. Nah, banyak katanya tuh yang usia muda nih udah bagus banget. Kayak yang Rafinha itu ibaratnya zaman dulu tuh skill kayak gimana tuh mungkin ada 30 gitu. Cuman katanya mereka banyak yang akhirnya jadi drug dealer. Drug dealer. Karena apa? Lu udah langsung dapat cepet duit kan? Mungkin lu sekarang ya
di misalnya di Flamengo usia 15, lu mungkin belum dapat apa-apa, 16 juga belum kontrak profesional. Tiba-tiba lu jadi drug dealer dapetnya gede. Udah, tujuannya kan ke situ kan orang itu kan. Nah, sementara ini harus kalaupun 17 dibeli sama Porto misalnya, lu masih disekolahin dulu, gajinya masih kecil, masih berjuang lagi. Nanti lu ke Porto setahun lagi, lu masih cadangan, homesick segala macam. Jadi banyak akhirnya yang mereka belok. Gitu. Itu juga salah satu aspek gitu. Akhirnya ya kita lihat jauh dibandingin 2002 lalu sama 2026, Ronaldo, De Lima, terus Roberto Carlos, Cafu segala macam. Wah, kalau udah berjejer ngeri semua. Sampai pernah siapa tuh, Luis Felipe Scolari apa siapa? Dia udah mikir nih, gue nanti mau main gini. Begitu masuk ke locker room, ruang ganti, lihat Ronaldo lagi duduk sama Adriano sama Kakak, sama Ronaldinho, udahlah nggak jadi lah, udah nggak ngaruh gitu. Jadi memang ya cuman benar tadi yang lu bilang Mas Didik, bahwa Brazil tetap Brazil, mereka tetap punya mentalitas bahwa gue ini Brazil, cuman sampai kapan kan gitu. Nah, gitu. Sampai kapan? Nah, kalian penasaran sih, fungsi Neymar itu apa? Gua kalau Messi gua tahu fungsinya lah. Messi itu ya pengikat semuanya, dan kalau lo ini semuanya berjuang untuk Messi. Ronaldo juga ya abang-abangan Ronaldo. Ini Neymar buat apa? Begitu yang gua, karena apalagi kan dia cedera di bawah. Dan Ancelotti kan, kalau lo lihat Ancelotti kan beda banget sama juara lah Luis Felipe Scolari lah, jelas ya. Scolari kan dia di zaman itu, gue yang masih ingat itu, dia berani mencoret Romario, men. Masih ingat betul itu. Dia mencoret Romario, ya kan, Romario Faria. Masukkan Ronaldo yang saat itu lagi cedera kan. Dan terbukti, dan banyak main-main yang lagi bagus-bagusnya di zaman itu kan di gaji ini. Sedangkan Ancelotti kan dia tipe yang ya Ancelotti kan menyenangkan semua pihak, termasuk menyenangkan seluruh publik Brasil kan. People pleaser ya. Iya. Gue nggak tahu ya, jujur di kualifikasi Neymar tuh main nggak, banyak nggak? One game atau tuh? Nggak banyak. Nah, berarti ini kontradiktif dengan pernyataannya Don Carlo. Don Carlo bilang dasar dia pemanggilan pemain itu adalah menghargai mereka yang sudah berjuang di kualifikasi. Jadi misalnya ada pemain bagus, tapi dia nggak berjuang di kualifikasi, mungkin gua nggak akan pertimbangkan. Tapi kalau dia biasa-biasa aja tapi dia berjuang, mainnya juga semangat dan dia bagian dari perjalanan di kualifikasi, itu yang diutamakan. Tapi Neymar kan enggak. Gitu. Jadi ya paling standar ya, mungkin dia jadi abang-abangan, tapi apa iya gitu. Soalnya ada cuplikan kalau nggak salah pas lawan Maroko atau Haiti, Neymar ngomong juga gak didengerin. Karena kelihatan kalau orang lagi ngomong yang emang kita hormati, orang dengerin, orang cuek-cuek aja. Nah, jadi benar nggak ngerti juga. Dan gua rasa sih agak sangat disayangkan kalau melihat kondisi dia juga nggak terlalu bugar gitu, kecuali kalau emang bugar ya gitu, dia bisa main mungkin kayak Ronaldo lah, walaupun kita debat dia harus starter atau enggak, tapi kan sebenarnya kalau dimainin bugar-bugar aja gitu. Soal dia bisa perform apa enggak itu soal kedua gitu. Jadi ya agak apa ya, sebenarnya banyak kisah-kisah tim nggak manggil pemain yang populer tapi berhasil kan. Iya. 98 itu Ami Jax tuh bukan nggak manggil, tapi Cantona emang udah mundur. Oh, Cantona. Cantona kan waktu itu umur 31 kalau nggak salah. Jadi 38 tuh umur 32 sebenarnya masih bisa, tapi dia mundur juara. 2006 Lippi nggak manggil Maldini juara. Oh, itu nggak manggil ya saat itu? Nggak manggil ya, gue masih inget. 2008 Luis Aragonés kalau nggak salah ya. Spanyol. Dia nggak manggil Raul Gonzalez juara. Yang paling fenomenal 2018 Deschamps nggak manggil Benzema. Manggilnya si Giro yang nggak ada satu single shot on goal pun tapi juara. Nah, leader menurut gua harus berani ngambil putusan yang gak populer. Leader dimanapun ya, nggak di satu negara doang. Oh, maksud lu Prabowo? Ya termasuk semua kan, ini kan umum. Jadi siapa aja? Aduh, salah lagi gua. Aduh, tiba-tiba dimasukin ke MBG lagi. Ini mau pinggiran jurang ya. Udah gini-gini. Tapi kayak siapa itu kan karena konflik Cantona sama Ginola kalau nggak salah dulu ya. Iya, maksudnya kan intinya nggak ada pemain bintang, intinya itu poinnya adalah mereka tetap bisa juara. Nah, mungkin ya itu tadi ketika ada konflik, lu sebagai pemimpin you decide, you divide. Lu harus milih nih, misalnya Bung Indro dan Mas Dedik ini sama-sama timnas gua nih, gua pelatihnya. Gua melihat lu nggak kompak, lu bakal ngacoin ruang ganti. Gua mesti pilih. Nggak bisa nggak. Pasti you divide, you decide. You decide, you divide. Pasti lah satu yang nggak enak. Nah, gua keluarin
Indro aja deh gitu. Lo kan pasti tetap aja anjing dia milih gua lagi gitu. Iya, iya. Kayak Klopp kan, Mane sama Salah, Iya. apapun itu dia harus milih. Nah itu tidak banyak leader yang berani melakukan itu gitu. Nah, sayangnya Don Carlo yang gue pikir walaupun dia people pleaser ya, tapi harusnya dia berani melakukan itu. Cuman gue nggak tahu deh. Ya lagi-lagi kita bisa salah ya. Jangan-jangan Neymar main golin bisa juga. Cuman gue rasa enggak lah. Keadaannya juga orang lagi diumumin dia lagi di masa segini kan, lagi kurang fit juga atau apa gitu. Dan setelah agak udah mulai sembuh di Piala Dunia, setback lagi sempat kan menjelang Piala Dunia. Jadi ya kita lihat aja nanti pertandingan berikutnya tuh lawan apa? Gue sampai lupa. Iya, saking banyaknya. Saking banyaknya. 48 ini kan sebenarnya iya sama sih. Iya. Gue sampai setiap hari tuh harus cek, ini sekarang ini apa yang main ya? Oh Iya. besok apa ya gitu ya? Iya. Apalagi ke depannya mungkin kemungkinan ditambah juga deh di 60-an kan. Iya 60-an. Wah, Brazil ini Scotland lawan Brazil terakhir. Oh iya terakhir. Oh ya karena udah dari hati Scotland ya. Iya. Meskipun dia aja kemungkinan besar akan lolos ya. Nggak tahu juga loh kalau ngeliat main kalau Oh bisa iya? lawan Haiti itu paling rendah kalau nggak salah peringkat 85 dari semua Kan kontestan udah Piala 4 Dunia. poin kan? Kan udah 4 poin harusnya sih udah apalagi tinggal Enggak, kalau Scotland menang, Maroko iya. Maroko Oh iya, menang dia bisa nggak lolos atau peringkat 3 jadi harus Peringkat ya 3 tapi terbaik. gini, memang kalau 4 poin kemungkinan lolosnya itu cukup besar. Peringkat 3 itu biasanya 80% dia lolos gitu. Tapi kan ya seorang seperti ya memang Brasil pas kualifikasi juga kan nomor 2 dari bawah kan yang lolos otomatis. nomor 6 kalau nggak salah ya. Iya, nomor 7 otomatis, 8 baru playoff kan. Jadi memang ya itu tadi sama seperti Cape Verde. Ya orang mungkin dengar namanya kayak asing, kayak kurang bermerek, tapi sebenarnya kalau kita lihat perjuangan dia di zona Afrika, luar biasa itu. Kamerun kan Iya. di bawahnya dia 2. Jadi ketika dia kemudian masuk Piala Dunia dan dia bisa mencuri 2 poin, wah itu bukan kebetulan karena memang dia udah tertempa dari kualifikasi. Bukan seperti Qatar misalnya. Iya Qatar. Happy gua. Nanti kita omongin Nanti tentang ngomongin. Asia. Sebentar, gua happy dulu dah. Gua happy Qatar kalah 6-0 pokoknya. Mewakili 287 juta rakyat Indonesia mungkin. Seluruh benua Asia. Oh iya. Lu merasa kayaknya tuh Jepang itu, ini gara-gara Qatar nih, gua 2 kali gagal juara gara-gara lu. Kalau lu perhatiin di Liga Champions ya kan, seluruh finalnya rata-rata di mana? Di Arab coy. Iya. Itu kan bikin jengkel, tapi nanti kita ngomongin soal. Iya. Gue happy dulu deh, happy. Dan kasar juga mainnya men. Iya. Patahin Gila, kaki patah orang. kaki. Dan tahu nggak setelah matain kaki itu masih ada pelanggaran-pelanggaran yang agak keras lagi setelah itu. Dan setelah pertandingan kan ngeliat nggak tuh Lopetegui sama Jesse Marsch, jadi pelatihnya Kanada sama pelatihnya Qatar itu kan sempet kayak ngobrol sebentar habis itu ngedorong gini. Jadi menurut yang gue baca di berita Lopetegui itu kubunya Qatar kira-kira ngomongnya gini. Nggak, gue tanya, kalau lu kira-kira apa yang lo katakan, Bro? Kalau dalam posisi gitu, lu tim yang baru matain kaki orang. Lu Qatar dah, gue Kanada. Nah, misalnya, kira-kira apa lu sebagai orang yang beradab? Kalau beradab ya minta maaf. Nah, harusnya gitu kan. Nah. Itu udah paling fatal lah paten. Dia tuh jadi malah ngomong gini, lu parah lu udah gua 2 orang masih lu hajar terus gitu. Makanya masih Jesse Marsch didorong. Harusnya kan begitu dong. Itu pun dia pasti masih kesel juga kan. Tapi ya udahlah, itu kan permainan bola, dia udah minta maaf. Ismail Kone juga kan sebenarnya makanya nyesel kan yang matain kaki itu kan. Pelatih Lopetegui juga ngomong gitu, makanya didorong sama Jesse Marsch. Makanya lagi agak rame lagi setelah pertandingan itu. Gitu. Makanya mungkin FA-nya Qatar milih pelatih juga nyolot juga kali ya. yang sama kali ya. Ini cocok nih. Jadi milihnya bukan yang bagus, yang mana yang nyolot gitu. Mana yang ini nih. Sefrekuensi kan. Frekuensi, iya Gitu. happy gue. Sekali lagi gue happy Qatar kalah. Ini lupain Asian Pride lupain gue, Asian Value lupain. Qatar kalah gue happy. Ada di dalam hati banget. Ya. Nah Gitu. oke, kita ngomongin tadi kan ngomongin soal Argentina, Brasil, titiknya di sana gitu ya. Kita ngomongin soal Eropa, men. Ini menarik ya, meskipun ya tim Ian kan Inggris nih. Iya. Ya main cukup menyenangkan lah gitu. Meskipun gue bingung, orang Liverpool kok dukung Inggris ini gimana, aneh banget. Ada berapa main Liverpool Bro, di Nggak ada. Wah, ini aneh benar. Soalnya Liverpool tuh karakternya mirip kayak Rotterdam. Kalau misalnya nggak ada pemain Rotterdam, ini bukan tim nasional gua nih, bukan Belanda gitu. Tapi kalau Rotterdamnya banyak, baru dia merasa oke, gua dukung ini gitu. Liverpool setahu gua begitu deh. Iya, gua kenapa dukung Inggris nggak berubah dari dulu karena gue senang sama fansnya Inggris nyanyi mulu. Please Itu yang, take me home. Itu yang gue senang gitu loh. Bukan masalah ada orang Liverpoolnya atau enggak. Seru-seru aja ya. Iya, gitu. Oke. Banyak alasan sama orang untuk dukung tim lah. Betul. Benar. Iya. Betul. Nah, Inggris tampil cukup ya oke lah gitu, menyenangkan lah.
pas lawan Kroasia. Menyenangkan lah. Karena Kroasia menurut gue ya emang udah downfall sih emang ya. Emang tua-tua lah ya kita menyebutnya begitulah. Iya, pasukan tua. Modric 40 tahun masih main gitu. Dan masih megang kendali ya. Iya. Perisic kan bisa nyetak gol men, lo bayangin. Perisic itu 37. 37 38 kalau nggak salah. Iya. Itu tua coy. Tapi itu aja kewalahan Inggris kan, babak pertama masih bisa dibobol 2 kali. Ya masih oke lah. Terus Spanyol oke gitu ya. Setelah di match pertamanya main bagus tapi nggak nyetak gol kan. Iya, betul. Kedua 4-0 karena setelah Yamin Lamal kan. Iya. Itu kembali dan oke. Terus siapa lagi yang Spanyol tidak semuanya mas. Belanda Bagus. oke, Belanda ya kan? impresif. Meskipun setelah lawan Jepang juga oke, tapi kan ya Jepang ya. Nanti kita ngomongin Jepang spesifik itu. Idola gue nih. Biasa. Ya, terus nah, ini apakah di tahun ini tuh akan kembali Piala Dunia jadi milik Eropa menurut Bung Arpa? Yang pasti milik 6 tim klasik. Oh, Karena kita tarik dari tahun mungkin 50-an bahkan ya. Berarti berapa tuh? 5, 6, 7, 70 tahun terakhir atau 80 tahun terakhir itu kan yang juara cuma 6 tim. Iya. Ya benua Amerika 2 lah ya, Brasil, Argentina. Eropa itu kan Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia tapi kan nggak masuk. 6. Ya udah kalau kita lihat patternnya paling gampang 70 tahun terakhir tuh ya 6 tim ini aja. Nggak ada. Uruguay kan agak anomali tuh 30 sampai 50 sama 50 itu kan era dulu kita udah nggak tahu lah bentuknya gimana kan. Tapi kalau yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun yang makin kesini kan makin nggak ada perubahan kan, bukan cair gitu ganti-ganti enggak. Jadi ya kalau mau gampangnya mikirnya nggak usah terlalu jelimet, ya udah di antara 6 tim itu. Yang tadi gue sebut 2 dari Amerika Latin, 4 dari Eropa. Tapi bobotnya sama nih, walaupun kuantitinya banyakan ini, tapi menurut gue ini berimbang. Jadi between ini aja udah. Bisa juga ya dia walaupun bobotnya Argentina berat, Brasil juga kayak lumayan, tapi 4 ini kan ada kuantiti kan 4 banyak gitu loh. Jadi antara 6 tim ini aja sih menurut gua. Jadi kemungkinan yang lainnya Ya ada aja cuma even Belanda. Belanda gimana ya kalau belum pernah itu, kalau kata Guardiola selalu susah kalau belum pernah. Bukan nggak bisa gitu. Mereka bagus, impresif banget lawan Swedia sama lawan Jepang. Impresif banget. Cuman untuk juara tuh nggak hanya butuh impresif. Kalau impresif Jepang juga impresif banget. Lebih nggak lebih tapi impresif juga lah gitu. Tapi kalau belum itu susah. Bukan nggak bisa ya, susah gitu. Meskipun sebenarnya menarik juga sih kalau ngeliat tim baru juara ya. Walaupun berat ya, Jepang, Belanda, bahkan Portugal juga belum pernah juara kan. Tapi skuadnya skuad juara gitu. Ya bisa aja gitu. Tapi ngeliat Argentina begitu, ngeliat Prancis kayak Mbappe-nya begitu. Bahkan Inggris pun bagus juga mainnya, ya agak berat lah gitu kalau di luar tim-tim tradisi gitu. Di luar tim tradisi. Tapi kalau siapa yang bakal keok duluan? Keok duluan udah ada kan, Turki kan. Kalau itu iya. Turki padahal mainnya Kenapa bagus loh. Turki hancur ya? Gini, kalau Turki itu menurut gua hanya apes aja. Udah. Itulah ibaratnya kayak nanti nih kita AFF nih. Misalnya ya, amit-amit misalnya kita kalah atau nggak juara, tapi kalau mainnya begitu ya udahlah. Itu Turki bagus mainnya. Kuasanya full kok. Iya, banyak peluang tapi tipis-tipis. Ya mungkin kurang sedekah kali ya. Mungkin ya. Udah gue penjelasannya itu aja. Kurang sedekah. Iya, karena bukannya misalnya cuma 1 shot on goal doang atau misalnya dia nggak punya peluang atau apa, enggak. Banyak peluangnya, cuma tipis-tipis. Terakhir tuh lawan apa dia tuh, gue lupa tuh. Pokoknya Australia. sundulannya kan tipis tuh, yang siapa tuh sampai dia tiduran lama karena ya dipikir mungkin masuk gitu. Udah itu aja. Terus yang nggak lolos lagi kalau nggak salah Haiti deh. Tapi ya itu kan Haiti udahlah, kita tahu seperti apa kan kualitasnya gitu. Di grupnya Turki itu kalau nggak salah dia malah salah satu kandidat yang lolos minimal peringkat 2, tapi ternyata salah satu tim yang duluan juga nggak lolos. Sama Tunisia ya kalau nggak salah ya. Iya, Tunisia juga. Dan bahkan udah ganti pelatih tuh. Kayaknya nggak tuh Piala Dunia tuh. Yang pertama kalah ganti pelatih kayaknya belum deh, atau jarang banget lah. Gitu. Diganti oleh apa? Herfrenat. Itu aneh banget sumpah. Udah kayak Melrose Place tuh. Ya, pelatih kan Sabri Lamoci kan? Iya. Prancis dulu kan? Ya. Iya, gue baru ngeh juga tuh. Sabri Lamoci Parma nih gitu. Iya, gue baru ngeh loh. Oh, dia udah jadi pelatih. Iya, kita kan gini ya, makin banyak ikutin bola, makin banyak inget, makin banyak lupa juga. Baru tuh, Sabri Lamoci gila, muka juga udah berubah kan? Mukanya udah berubah jadi kayak bapak-bapak gundul gitu. Iya, bapak yang nongkrong di ronda gitu. Iya, baru diganti Herfrenat, kalah juga men, nggak ada bedanya. From bad to worse. Kalau yang Lamoci masih golin 1 kan, lawan sebelum itu lawan apa sih?
Gue lupa. Pokoknya golin 1 lah gitu. Cuman Harvey Elliott bisa bilang begini, ya gue kan baru ngelatih. Gitu. What do you expect kan gitu kan Iya, ya. di tengah turnamen besar ya emang agak susah juga. Yang aneh mah federasinya. Federasi ini ya Tunisia ya. Iya, iya. Tapi ada yang bilang gini juga, ini kan kalau kita Tunisia itu kan downfall gara-gara yang federasinya kan gitu ya. Karena ternyata sebelumnya kalau teman-teman bisa cross check, Tunisia itu mirip-mirip Indo katanya. Perebutan ini juga Tuh kan, ekstrim bener banget kan? ya. Dari cara keputusannya bisa kelihatan di dalam organisasinya kayak gimana. Tadi gue sebenarnya agak sarkas tuh, bilang federasinya tuh aneh bikin keputusan gitu. Ternyata bener emang kacau Iya, ya. kalau itu emang gua akhirnya nyari tahu kan. Kenapa ini? Kok aneh banget? Biasanya kan ya buruk-buruk nanti dihancurin atau dimaki-maki, diapain kayak dilemparin. Kalau udah nggak lolos grup Iya, kan, dilemparin 3 kayak pertandingan. Sintayong lah. Sintayong Iya. kan juga sama dimaki-maki di Korea kan gitu ya. Meskipun dia menang lawan Jerman tapi kan dia gagal. Iya, iya. Dari tim yang sebelumnya digadang-gadang akan oke dan ex semifinalis loh ya, Iya. gitu. Terus dia gagal meskipun mainnya juga bagus tapi kan ya udah, tapi kan setelah selesai. Itu federasinya beres lah. Iya, Ya kan? Ini di tengah-tengah Tunisia begitu. Federasinya juga saling berebutan kursi untuk mungkin dia menteri juga kali ya. Menteri itu mungkin gua nggak tahu. Menpora Ya. juga. Menpora juga. Ya lu yang bilang, gua kan nggak bilang, gua kan mungkin. Ya kan? Mungkin Bung ini kan udah tahu. Karena Tunisia nggak punya Gakpo. Kamu Gakpo keren. Tapi kalau di Belanda, dia kan Iya, dibeli keren Liverpool banget. gara-gara bagus di Qatar kan. Iya. Tiba-tiba ke Liverpool melempem lagi. Ngomong lagi. tapi kayaknya kalau lu perhatiin main-main Liverpool di Piala Dunia cakep-cakep dah. Iya. Ya, sebelum dan sesudah tapi kan maksudnya Iya gak sih? Ya Van Dijk oke lah. kalau Van Dijk mah Iya, stabil. mah stabil. Kan Gakpo cakep. Gravenberch Gravenberch oke. oke gitu. di Liverpool masih oke juga. iya iya. aman. McAllister men. Mereka lihat yang kelihatan. Oh, Berarti iya. itu bukti yang salah itu Arne Slot. Pelatih lu yang dipecat itu. Atau McAllister sama siapa tuh deh Gakpo megang fotonya Slot lagi ngapain. Ya orang aneh udah jelek begitu orang semua dari mulai Sabang sampai Merauke jelek mana kok dimainin terus ya. Apa yang salah kita ya yang bener ya. Aneh tuh. Ada Gitu. banget itu ada banget. Tapi kita next month atau next week kita ngomongin soal Liverpool. Liverpool lu yang bapuk itu. Nah, oke, kita masih ongoing tentang ngomongin tentang Piala Dunia. Kita ngomongin tentang Eropa gitu ya, tim-timnya, negara-negaranya gitu ya. Dan gue sih gue kok merasa ini bakal ada juara baru deh. Gue merasa gitu. Nggak Juara tahu, baru yang feeling- paling mungkin ya Portugal, Belanda. Gua Belanda kan sesuai prediksi yang apa matematikawan Oh, Jerman. iya. Oh iya kayak gitu. Siapa itu gue lupa namanya kan. Yang jelas namanya bukan Prabowo Subianto aja pokoknya. Pokoknya bukan itu. Lupa namanya itu karena matematikawan kan dia bukan. Iya, lu kalau matematika bukan militerawan, Bang. Gak mungkin 10 tambah 6 17. Iya 18 kan. Mohon maaf, temenku namanya. Itu bukan bakap alamatnya di sini bawah ini ya. Kan gue itu kan dia ngomong matematika, gue kan Iya. cuma ngerti itu. Gitu. Kan gue cuma jelasin. Oh, iya, Gak mungkin matematika, ngomongnya Iya, 10 tambah 6 17. Ini kayaknya udah kejebur jurang deh. Udah bukan pinggir ini sih kayaknya. Oke, jadi apa? Kita kembali ke soal negara-negara Eropa. Gue sih Iya. merasa feeling gue, dan kalau kita lihat beberapa analitiknya kan gitu, mungkin akan ada juara baru dengan data kayak ini. Spanyol, inilah kita lihat Portugal lah. Portugal dengan semewah itu ternyata dia masih di game-gamenya kan begitu ya. Ada kayak jadi minus. Ronaldo itu kan ternyata bukan jadi plus seperti halnya Messi, tapi dianggap sebagai minus kan. Iya. Karena kalau kita lihat Ronaldo juara, ya kan Portugal juara itu Ronaldo di pinggir lapangan, bukan Ronaldo di dalam lapangan. Ya kan kalau kita fair nyebut ya, Iya, ya iya. kan. Kan juara Piala Eropa juga di Iya, Iya, itu kan di pinggir lapangan gitu. Berarti dia adalah motivator ulung kan, Oh iya pas lagi bukan lawan eksekutor. lawan Prancis itu di Stade de France dia di pinggir ya. Di pinggir gitu Iya. ya. Dan kalau lo lihat pertandingan kemarin, itu kan tampak sekali tuh Bruno Fernandes Nggak kok kelihatan ya. ngamuk-ngamuk. Nah, karena kalau main bola kan kelihatan ya. Kita biasa main fun football lah ya. Iya, Kita iya, tahu ini pemain goblok. Iya, Kita kan iya, gitu. iya, iya. Meskipun dia ngomong tapi kan ekspresi muka kita kelihatan di foto Iya, coy. iya, iya. Iya, lu itu. Iya, Dan benar. itu kan kelihatan. Itu kan ruang gantinya kan gitu. Apalagi Roberto Martinez yang dianggapnya tidak terlalu canggih untuk melatih kan. Betul. Bukan proven manager lah kira-kira gitu. Dan nama untuk besarnya juga nggak ada kan biasa aja. biasa aja Jadi, gitu. Ya Ronaldo bintang besar. Iya, mending yang ngelatih Ronaldo aja sekalian gitu. Iya, iya. Seperti gitu aja kan. Nah, gue sih merasa akan ada juara baru. Nggak tahu Inggris. Ya Inggris bukan juara baru. Tapi Inggris
Menurut gua masih berat lah kalau Inggris. Tapi gue suka Tuchel itu berani. Ya, berani ngambil keputusan dan Nah. kalau Tapi gini, ada satu fakta menarik. menarik. Belum ada negara yang juara dengan pelatih asing. Emang iya? Coba kasih tau gue. Kita urutin aja kalau mau nih sambil santai. 2022 Scaloni Argentina, 2018 Deschamps, 14 Joachim Low, 2010 Vicente kan, Del Bosque, Heeh. 2006 DP, 2002 yang juara siapa sih? 2002 gue lupa. Brazil. Brazil? Kalau nggak salah Solari. Solari Brazil. Terus lah 98 Ami Oh Jax. iya. Ya 94 Brasil bukan Dunga ya. Bukan Dunga dong. Ini Dunga Zagallo. Oh, baru Mario Zagallo. 90 Franz Beckenbauer gitu ya. Oh menarik sekali, ini menarik nih. Nah, cuman Gak ngerti gue. ya tetap aja selalu ada yang nomor pertama gitu. Kalau gue bilang Inggris ini sama Jerman kan brother sebenarnya secara kultur kan. Dan dua negara ini sebenarnya saling mengagumi. Gue pernah dengar langsung di sebuah bus yang merah di London itu. Bapak-bapak sama anaknya dia ngomongin, gue nggak terlalu inget detail ya. Dia kayak ngomongin, oh itu kira-kira gini. Oh tuh busnya ini Mercedes-Benz itu. Oh iya buatan Jerman, dia very clever gitu. Jadi Inggris ini tetap kagum juga sama Jerman pun kagum juga sama Inggris. Nah, Inggris kan selama ini gagal kan, Piala Dunia bola lah. Boleh dibilang gagal lah sebagai penemu bola, tapi ya prestasinya cuma satu kali kan. Cuma satu kali. Euro nggak pernah malah kalau nggak salah kan. Di Euro nggak? Euro Ya nggak pernah. mirip-mirip Arsenal sebelum juara lah ya. Aduh jadi kenal. Nggak apa-apa lah. Tahun depan kita selesaikan di Sebelum Madrid. juara kan gitu Nah. kan fair kan ngomongnya. Selalu ada yang pertama kata lu. Udah 7 kali Liga Champions ya berapa? Kita satu aja empot-empotan kan. Nah mungkin gini, sama satu apa yang dikatakan Gary Lineker kan, football is sports 11 against 11 and in the end German all wins. Always, oh iya Itu betul. kan mencerminkan bahwa anjir emang lu Jerman keren gitu kan. Nah dia menganut apa yang dikatakan if you can fight them join them. Ya diambil aja mungkin mental juaranya dari Jerman, Tuchel gitu diambil. Dan pas halftime lawan Kroasia kan ada cuplikan speech dia di ruang ganti kan. Bagus banget gitu. Jadi mungkin itu kelebihan orang Jerman ya, pidato ya. Ya kan dengan kumis lagi kan pidatonya juga jago kan. Oh wow, berarti yang jago-jago pidato mungkin berhasil loh ya. Walaupun itu dia painter dari Austria ya beda. Nah, jadi mungkin itu dia pikir ya gue ngambil aja yang emang jagoannya gitu. Kayak ya mungkin kalau kita ngambil jagoan teknologi dari Jepang atau dari Jerman ke sini untuk ahli teknologi, mungkin itu yang dilakukan. Tapi memang balik lagi, ya belum ada pelatih asing yang berhasil bawa negaranya juara. Ya kan Brazil juga asing kan, Don Carlo, terus siapa lagi yang asing? Ya Belgia, tapi Belgia kan nggak unggulan ya. Jadi itu sih, dan udah beberapa kali tuh pelatih asing. Sven-Goran Eriksson Sweden dia. sampai 2006 kalau nggak salah. Habis itu Capello yang dari yang agak baik tuh modelnya Sven, yang galak kayak Capello. Ya sekarang coba yang Jerman, dia coba terus tuh. Ya kita nggak tahu, bisa aja dia ini yang pertama kali gitu. Tapi gini, kalau misalnya emang dari klub aja itu kan selalu ada nyulik pemain-pemain Jerman untuk juara, banyak juga yang melakukan itu. Terus Maksudnya kayak Liverpool ada Haman iya, gitu kan, Liverpool ada kan mulai juara tuh pas Haman main. ada bubble gitu. Ada bubble. Terus kalau tuh kalau ini malah dicurigai ini persaingan Jerman sama Inggris malah kencang juga nih, jangan-jangan Tuchel Udah Troya. Iya. Impostor. Tapi enggak lah, Jerman kan udah juara dunia 4 kali, Iya Euro udah sih. 3 kali. Dia kenapa harus takut sama Inggris yang selama ini nggak pernah menyulitkan dia? Malah selalu mereka lumat kan. Menurut gua ya sorry itu saya argumennya agak lemah. Justru kebalikannya, Inggris yang harusnya menginfiltrasi Jerman yang selalu sulit dikalahkan. Menurut gua seperti itu. Iya, jangan pernah lupa loh, ini ada gol ajaibnya Frank Lampard coy. Ya 2006 ya. Iya itu, selalu gue inget itu tololnya wasit itu pas FIFA itu ya. Tapi kan itu sejarah berulang kan. Awalnya 6-6. Golnya Jerman tuh kan keluar sebenarnya tuh. Keluar nggak masuk tapi dianggap gol. Terus pas serangan balik, Jerman diprit-pritin sama wasit. Ya agak dibantu lah Inggris. Terus gantian 8-6 Inggris yang dipecundangi atau dilicikin sama Maradona, tangan Tuhan. Iya. Walaupun kalau di Inggris mereka nggak pernah mau ngomong iya. Jadi kalau lu baca koran di Inggris itu tulisannya infamous goal selalu. Ya lu nggak mungkin dong ada satu kelicikan untuk negara lu
terus lu glorifikasi dengan istilah itu kan nggak mungkin. Selalu, gue pertama baca koran, kok infamous goal yang mana yang nggak terkenal ya golnya ya? Justru yang paling terkenal dibilangin infamous goal. Nah, dilicikin tuh gantian Inggris kan sama Maradona. 90 gantian Argentina dilicikin dalam tanda kutip sama Jerman. Penaltinya kan sebenarnya debat kontroversi kan yang dieksekusi Andrea Brehme. Walaupun mulai lagi Lampard yang 2006 kan harusnya gol itu. Yang sampai orang bikin meme garisnya diginiin. Geser. Gol kok itu emang gak gol kok tapi diedit garisnya. Masih belum nyampe. Ngeditnya banyak banget lagi, setengah meter ada tuh kalau nggak salah bola masuk. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi itu. dua negara ini emang menarik sih diikutin. Makanya kalau sampai ketemu di final, semifinal, beuh. Iya. Ya Jerman Inggris, wah itu seru. Atau Jerman Belanda, itu kan klasik kan. Jangan. Jerman Jepang coy. Sorry. Jerman enggak, Jepang harusnya sama Amerika sebenarnya. Oh iya. Jerman sama Amerika. Enggak, Amerika sama Iran. Oh iya bener, Amerika sama Iran. Aduh. Trump langsung, oke, I think we have to start this again. Jadi Iya, dicabut bener juga. lagi tuh, ya Allah. Seru lah, makanya gue bilang apapun itu, mau segala kontroversinya, tiap Piala Dunia pasti akhirnya nanti akan, kalau sini itu bener ada satu cerita yang akan kita ceritakan sampai next decades lah. Oke, kita ngomongin tadi udah ngomongin Inggris Eropa. Kita kembali ke Asia dong. Waduh, ini dia. Ini nih. Cahaya Asia. Nipong. Nipong. Nipong saya ini. Selain Qatar yang Udah, jangan itu disebut. yang hancur-hancuran itu. Arab juga hancur loh ya. Ya, Dia tapi, cuma satu tapi poin. terhormat lah. Iya, Nggak kayak oke. Qatar kan mainnya kasar, brutal. Ya udah kalah kelas ya mau diapain, 4-0 dari Spanyol. Iya. Spanyol lagi kalahnya. Meskipun ini bukan Spanyol jangan salah statusnya juara Euro loh. Iya, Jadi wajar lah dia. dan ini bukan kekalahan terbanyaknya Arab ya, karena dia kan pernah kalah 8-0 gitu ya. Jerman. 8-0 lawan Jerman. Itu orang nggak pernah tahu Miroslav Klose itu siapa, main Kaiserslautern satu ini jadi mana, tiba-tiba sekarang 16 gol jadi terbanyak di Piala Dunia kan. Sekarang udah disaingin Messi sih. Iya. Gitu Dan ya. kayaknya akan lewat ya. Harusnya ya. Tapi Mbappe juga bisa lewatin Messi lagi nih, kan masih muda dia 26, iya, masih masih bisa 2 Piala Dunia lagi. Dan sekarang pun belum, ya kita nggak tahu, anggapnya sama sekarang. Messi kalau misalnya pensiun, Mbappe at least 1 kali lagi masih bisa main. Tadi kita belum ngomongin Prancis tapi nggak apa-apa lah. Prancis itu Ya, Prancis itu skuad ya. paling mewah ya. Iya. Tapi kita ngomongin Jepang. Hmm. Bung Harpa, 2 Ya. games Jepang dengan pemain-pemain yang absen cedera gitu Ya. ya. Dan apa namanya? Ternyata Jepang ini, gue merasa Jepang ini bermain dengan sistem gitu. Pasti. Itu yang membedakan dia bukan ketergantungan macam 1-2 pemain Iya, gitu ya. Persis. Lu bayangin deh, kaptennya gitu kan, jangkarnya Endo cedera sebelum Piala Dunia. Padahal dia krusial banget di fase-fase sebelumnya kan. Iya. Bahkan lawan kita kan, Iya, lawan Indonesia gitu. Cedera. Saya paling mematukan di Eropa, Kauro Mitoma. cedera. Pangerannya Minamino cedera. Bahkan Messi mereka yang main bagus banget lawan Belanda, Kubo cedera. Tapi dia bisa bermain sangat meyakinkan kemarin dan menang 4-0. Itu Iya. gila sih menurutku. Bung Harpa, Iya. sejauh mana Jepang akan melaju di Piala Dunia kali ini? Semifinal. Yakin Ya, semifinal? gue jangan salah, gue juga favoritin Jepang dan senang juga karena mereka menurut gue layak untuk dapat achievement itu gitu. Mereka, gue sering bilang nih, mereka tuh bantai Jerman, ngalahin Brazil, ngalahin Inggris kemarin sebelum menuju Piala Dunia kan, tahu berapa 1-0 atau 2-1 gue lupa. Terus di Piala Dunia 2022 di babak grup mereka ngalahin Spanyol. Itu level mereka luar biasa sebenarnya. Cuman again kalau memang belum pernah itu susah gitu. Kemarin kita lihat dan bukan hanya pemain. Gini, ngomong tadi bagus banget tuh point of view-nya. Mereka main dengan sistem. Waktu kita ke Osaka 6-0 itu gue main dengan media jurnalis di Jepang. Di kita tuh ada 1-2 pemain yang skillnya bagus banget. Gue lupa namanya. Wah kelihatan jago. Mereka nggak ada yang terlalu menonjol, tapi mereka menang, men. Mainan mereka rapi. Rapi banget. Iya rapi, tak gitu ya. Tahu mesti gerak kemana segala macam gitu. Nggak ada yang wow yang syutingnya jauh dari jauh. Nggak ada. Nah itu yang sistem itu diajarkan sejak kecil gitu. Nah Jepang juga bermain seperti itu. Makanya kalau lihat di 26 nama ya yang ada, buka aja Wikipedia, itu kontribusi gol itu nggak ada yang terlalu jauh banget. Nggak ada yang tiba-tiba 60 gol, yang lainnya cuma 8, 7, nggak, rata-rata misalnya 15, 11, 21 gitu. Itu dia. Makanya susah untuk dijaga. Semua pemain bisa punya kemampuan untuk cetak gol.
waktu kita lawan mereka kan kita ngerasain langsung kan di Osaka. Itu harusnya 12-0 itu. Iya bener, kalau nggak Emil Laudero kan banyak save juga kan. Itu dan mereka udah dalam kondisi waktu itu udah lolos Piala Dunia sebagai juara grup. Artinya motivasinya satu udah nggak ada. Kedua, Hajime kan ngerotasi habis-habisan. Iya, Dan gue nggak sengaja nonton mereka latihan. Kan official training itu kan hanya boleh 15 menit kan, kita liput kan pas pemanasan. Nah setelah itu ditutup. Nah gue nggak sengaja tuh. Jadi abis press con, gue cari di mana sih tempat duduk besok untuk media gitu kan. Gue blusuk. Nggak ada yang jagain. Gue nonton mereka latihan, gue rekam tapi gue nggak nyebarin, nggak boleh. Jadi buat cerita aja nanti kan, setelah itu kan nggak ada masalah. Latihannya serius banget men, serius dah. Kayak latihan di militer, bener-bener Hajime-nya mukanya orang Jepang, kita bisa tahu lah gimana. Dan latihannya sundulan terus. Oh, why? Nggak tahu. Nah kemarin kan lawan kita pun kalau gua nggak salah 1 gol sundulan, 1 diawali dari sundulan. Dan lawan Belanda atau lawan apa yang 4-0 itu ada sundulan juga. Gue juga nggak ngerti. Belanda juga sundulan. Nah kan sundulan. Iya. Itu latihan sundulan mulu. Dak. Bisa serius amat ya, udah juara grup, udah lolos Piala Dunia. Kalau main kita mau belanja dulu. Kemarin gue ketemu, gue nggak usah sebut nama, ketemu langsung sama mereka pada belanja. Ya nggak salah manusia, cuman kan menunjukkan perbedaan etos kan. Yang satu udah lolos Piala Dunia masih disabet-sabetin, yang satu hello kedaton buri segala macam di situ. Jadi gue suka banget. Kenapa? Karena memang mereka udah kerja keras dan mereka kan kita semua tahu lah, gue rasa mereka mencanangkan juara 2050. I think they will be champion sooner. Ya logis ya. Ya logis, ini bukan fanatisme gue. Apa sih untung gue untuk mengatakan Jepang itu, misalnya gue dibayar buzzer Jepang atau gue keturunan Jepang juga enggak. Tapi gue hanya menurut pandangan gue, ya mereka memang layak untuk kesana walaupun nggak mudah. Kan seperti yang gue bilang tadi, kayak misalnya Chelsea dulu juara Liga Champions harus berkali-kali dulu, udah di ujung gagal lagi. Liverpool 30 tahun udah di ujung tuh berhenti Covid. Ada aja kan namanya untuk pertama kali gitu. Hanya itu aja masalahnya. Blokade mental itu yang mereka belum tembus. Tapi kalau mereka hajar terus, suatu saat pasti akan juara. Dan kalau lihat Haji Moriyasu kan dia udah 8 tahun men. Terakhir. Iya kan, 8 tahun. Katanya begitu kan, tapi kita nggak pernah tahu. Tapi kan Enggak, udah disiapin. Makanya asisten-asisten itu betul. udah mulai dibawa tuh kawan-kawannya dia. Di bawahnya dia lah junior. Berarti kita yang angkatan di bawahnya 5 tahun gitu. Nah itu akan dipersiapkan untuk Iya, makanya gue pengen cerita gini, dia kan udah 8 tahun ya, dan dia emang secara sistem, emang dia dipikirin ini, lo siapapun lo ketua federasi, lo siapapun itu kan gak bisa ngotak-atik, Iya. ya kan? Lo percaya pada lo gagal ya Piala Dunia kemarin kan dianggap gagal ya, Iya. ya kan Jepang ya karena tidak sesuai, tapi ya tetap Moriyasu tetap akan dipasang karena dia tahu dia percaya pada sistem, pada yang udah dia blueprintnya sudah dipersiapkan dan Jepang setia dengan itu, makanya dia siapapun mainnya pasti akan work gitu. Iya, apalagi dia udah naik haji kan. Hajime Moriyasu. Ada lagi Haji yang main ini coy, main Inggris. Haji Kane coy. Kalau yang beneran ada dulu Mustafa Haji, Oh iya, main Maroko Mustafa. dulu tahun 98. Romania ya. Mustafa Haji nggak Maroko? Maroko ya. Kalau itu, iya. Kalau itu siapa? Jadi ngelarung idul nih. Gue tau maksud lo, cuman gue lupa tuh siapa ya. Apa tadi? Gue jadi lupa. Pemain Korea juga ada, Ki Haji Seol coy. Seol Ki Hyong. Gue masih ingat ya 2002 itu. Jadi ngalor gitu. Maaf ya teman-teman ya. Ya begini kayak orang tongkrong kan begini aslinya, nggak dibuat-buat kan. Ki Haji Seol. Iya, masa lupa. Iya, kita ngomong soal sistem ya. Sama Iya. Haji Moriyasu. Dia kan percaya pada sistem dan gue tuh yang gak tajam itu ketika Haji Moriyasu selalu dipikir itu pakai yang sangat ini ya. Ketika misalnya kalau kemarin teriak-teriak ngomong soal sistem, ngomong soal apa, dia pakai angka main di pinggir lapangan. Itu gue rasa kayak timeline ya. Maksudnya kalau udah sekarang nih gini. Dan gue baca di mana ya? Di Atletik atau mana ya? Pokoknya itu. Saat gol keduanya kedua Jepang lawan Belanda itu kan dia sengaja ngincer tiangnya Van Dijk. Karena itu titik kelemahan dia. Karena apa? Orang pasti mikirnya semuanya, oh ini akan Van Dijk nih. Aman nih. Ternyata Van Dijk sendirian justru. Tidaknya pemain yang lain yang nggak cover itu. Makanya kan kalau lihat di itunya kan dia kan, woi, cing 4 atau berapa gitu ya. Oh itu berarti ngasih semuanya biar semuanya terlalu di situ. Si itu kan jujunya itu di situ. Itu cetak di titiknya Van Dijk gitu. Kalau lo karena gue mainnya di belakang, jadi gue tau, mainnya itu, nyari tiang yang, karena Van Dijk kan pasti gini kan, ini gawang, dia akan ke belakangnya, dia ngambil di tengahnya pas, karena dan gol, kaget semua, orang nggak akan ngira itu dipelajari di sistem, Pak. pasti, emang pasti dipelajarin, pasti
Pasti. Dan kemarin juga jadi mereka bukan hanya satu secara individu bagus. Ueda kan top skor di Belanda kan. Di Bayangin Feyenoord, tuh ya. top skor lu gila enggak? 28 gol kemarin itu. Terus individunya oke bagus. Apalagi kalau kita masukin Mitoma dan Kubo dan kawan-kawan kan. Kerja sama tim udah gak usah ditanya. Yang penting juga adalah taktik dan strategi kan. Jadi pasukannya udah bagus, segala macem. Tapi kemudian taktik perangnya juga bagus. Salah satunya kalau kita lihat lawan Belanda, itu kan sengaja dikasih Belanda nguasain. Betul. Belanda tuh paling jijik kalau ngelawan tim yang nggak ada ruang, frustasi kan. Jadi itu bukannya mereka nggak bisa main. Nah lihat Swedia yang naif kan, main-main nyerang dihabisin 5-1, Betul. paling seneng. Nah dia bisa 2 sama aman. Lawan Belanda kan berat. Habis itu Jepang menang 4-0 lawan Tunisia, udah tiket di tangan, hampir pasti. Itu strategi itu yang gue bilang, ya pasukan yang bagus dilatih oleh pasukan yang bagus ya kita lihat hasilnya juga positif itu. Ditambah tadi juga point of view dari Mas Didik luar biasa, lebih detail lagi kan, bagaimana kita nggak kepikiran dan itu orang Jepang nggak mungkin dia nggak pelajarin detail, itu pasti dipelajarin detail, diulang lagi, lalu dia ngambil satu keputusan, oh kita harus hajar ini, bahkan di titik yang mungkin orang nggak memperkirakan gitu. Gokil sih. Itu blind spot yang orang nggak akan kira. Gue juga nggak, oh gitu ya kan ada analisis yang bilang gitu. Oh ternyata di belakangnya Van Dijk itu ternyata ruang kosong yang main-main Belanda lain aman nih di cover dia. Gitu makanya di antara itu dan gol persis itu persis seperti latihan-latihan yang ada beberapa video yang udah terlihat. Pokoknya ambil tiang yang itu jangan ternyata gol lagi kan sama kemarin gitu di gol yang sundulan kan mirip-mirip polanya kan. Kita tak gol. Itulah Jepang. Cahaya Asia. Nah ini kan kita ngomong soal tim-tim Asia. Kalau tadi prediksinya Jepang akan mungkin sampai semifinal. Gue sih expect dia semifinal lah gitu ya. Iran juga main bagus banget. Gue harus ngakui secara sistem dengan segala keterbatasan dan brengseknya Amerika ya kan. Lu bisa tim ada dan dia sebagus itu. Kipernya bagus banget gitu ya. Nah Korea begitu. Nah prediksinya siapa ya dari tim-tim negara-negara di Asia ini yang menurut Bung Harpa bisa se-shining Jepang? Korsel posisinya 3 poin ya. 3 poin. Gue sampai lupa dia lawan terakhirnya siapa ya. Dia Meksiko kalah gara-gara kiper. Iya, kan? kiper dia lawan Meksiko kalah Tapi mainnya 1-0. bagus. Dia comeback lawan Ceko. Oh, lawan Afsel dia. Ya harusnya nggak ada masalah. Lawan Afsel. Ya Afsel jelek banget ya? Ya jelek Kaget lah. ya? Kalau paling jelek sih menurut gue Tunisia. Qatar lah. Oh di grup itu ya, sorry itu. Enggak salah. Ya oke Qatar, Tunisia. Tunisia tuh abis dari Sabrina Mochi ke Harmonet makin busuk mainnya. Menurut gua asli bagusan kita main gua rasa tuh. Enggak ada bentuknya, Bro. Beneran. Kalau jelek mainnya kayak Curaçao, kayak Verde mau bertahan, oh ada polanya, dia tahu mesti ngapain. Ini kayak orang bingung tau gak lu? Nah, apa tadi gue jadi lupa. Ceko, Afsel. Nah, Afsel tuh menurut gue masih oke lah gitu. Walaupun di antara yang jelek dia lumayan gitu ya. Jadi Korsel nanti lawan Afsel, gue rasa sih harusnya nggak menemui masalah ya. Jepang sama Korsel ini akan lolos. Ketiga dua besar itu dari Asia Timur kan 2 ya diwakili kalau nggak salah ya, ada lagi nggak? Oh Uzbekistan agak sedikit berat ya karena di lawan pertama dia kalah kan dari Ghana ya, Senegal Ghana ya, pokoknya dia kalah lah 3-1 kan, agak berat di situ dan ini kan kawan nih masih baru nih. Sebenarnya secara individu mereka bagus sih, salah satu kekuatan utama dia itu adalah fisiknya. Kita bisa lihat di U23 mental-mental kan tuh Marcelino kan. Mereka bakal lawan Portugal, bakal melawan Ronaldo. Nah berat juga tuh. Nah itu rundown, kadang-kadang rundown juga ngaruh sih. Apes-apesan gitu. Kayak Jerman tuh kan enak-enak tuh. Lawan Curaçao dulu kan mesin kaki menang 7-1. Habis itu lawan Pantai Gading ya seri pun mereka 4 poin udah aman. Jadi kadang-kadang rundownnya habis yang seharusnya dia pertandingan pertama mungkin bisa seri atau menang. Terus dia gagal, keduanya lawan Portugal pula kan berat itu. Gitu. Tapi ya mereka udah bisa lolos ya udah oke lah buat gua. Mungkin satu lagi siapa grupnya? Australia. Mungkin dong, Kolombia. Kalau grupnya Uzbek ya, Nah, Kolombia, Portugal. Temannya Dr. Tita namanya Dokter Kongo. Dokter Kongo. Dokter Kongo ya kan. Portugal dengan Uzbek. Kan kemarin kan kalahnya sama lawan Kolombia kan gitu. Dan Kongo kan juga kencang juga lawan Portugal kan. Banyak diaspora dari Inggris juga. Wan Bisaka kan di situ juga kalau gua nggak salah. Jadi nggak gampang juga tuh Uzbek. Nah itu dari anggaplah kalau kita masukin timur lah nih Uzbek. Yang sana kan udah 3 ya. Iran masih bisa banget, masih bisa 4. Siapa lagi? Qatar udah, Australia bisa. Qatar udah jelemet lah ke bawah lah. Buang gitu. Harus dihapus dari negara Asia itu. Enggak, jangan. Dia kalau tuan rumah baik. Oh iya tuan rumah. Iya, kita dikasih makan. Oh iya tuan rumah bagus ya. Iya, bukan sogokan ya, fasilitasnya terus
transportasi bagus, stadionnya bagus. Itu jangan. Buat tuan rumah nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu berarti manipulasi ini ya, manipulasi wasit yang guling-guling gitu ya. Iya, Itu, gue Bung. setuju ya. Makanya kalau di internasional dia nggak berkutik, soalnya wasitnya nggak di teritori dia. Kalau di Asia dia mungkin bisa kan. Iya, AFC dia raja coy. Masa Piala Asia U23 Ivar Jenner nggak kena apa-apa bisa kartu merah kalau ingat ya. Iya. Nah, terus Irak, kalau Irak ini gue agak personal karena mereka ini selalu baik sama kita, gue nggak tahu kenapa. Ada banyak pengalaman gue lah waktu off air gue ceritain, intinya buat teman-teman Irak ini nggak tahu kenapa orang-orangnya baik. Bahkan salah satu pemainnya tuh Ali Jasim yang bawa Irak menang 2-1 di U23 itu habis interview dia bilang pakai bahasa Arab ditranslate sama orang Tunisia. Oh, they wish you luck, they wish you luck to go to the Olympic waktu kita mau lawan Gini gitu, dan tulus kelihatan gitu. Jadi gue berharap mereka can do something lah ya, apalagi punya memori 40 tahun Piala Dunia kan sejak terakhir tahun 86. Jordan gue nggak terlalu, bukan berharap ya, gue nggak terlalu yakin dia bisa lolos, lagi-lagi ini debutan. Jadi memang agak susah. Terus satu lagi siapa ya? Irak, Oman lagi. Australia udah tadi. Australia udah ya. Irak, Udah udah 8. Arab sama Saudi. Oh, Arab Saudi. Saudi. Arab susah juga itu ya. Susah lah gitu. Jadi paling itu tuh Iran, terus Korsel, Jepang. Itu sih yang paling punya kans Punya besar. kans sebesar ya. Iya, untuk Menarik. lolos ketiga budak besar. Menarik nih, wakil-wakil Asia ini akan jadi shining, dan gue sih expect Korea ya 8 besar masih oke lah, masih logis lah kalau lihat permainannya kemarin masih logis. Jepang sih tinggal nunggu ketemu siapa sih. Kalau tiba-tiba ketemu Spanyol kan mikir-mikir 2 kali. Tapi Enggak lah, 2022 kan dikalahin. iya, Di Spanyol grup. udah ngalahin siapa aja ya? Ya kan? Iya. Sorry, Jepang udah ngalahin siapa aja ya? Iya, bring it on udah. Kecuali mungkin Argentina kali ya. Oh iya, kita susah mengalahkan Tuh, dewa coy. Iya, itu masalahnya ada alien masalahnya. Kalau yang lain gue rasa Mbappe juga nggak takut itu Jepang. Justru mungkin malah menarik kalau tim-timnya Jepang tuh ketemu kayak Prancis, mainnya terbuka dua-duanya kan. Oh wow ya, sistem ketemu dengan individu yang sangat menyenangkan Iya. dari lu lihat Prancis itu gila sih ya, lihat Olise terus main sama gila itu Olise, Mbappe, Dembele, terus itu Doe ya apa? Doe ya, Iya. itu gila sih Pemainnya menurut gila gua. semua. Bang. Gila. Udah kalau lihat gol-golnya itu kemarin, ini emang levelnya udah beda sih. Kalau Messi kan kita tahu, oh Messi sendirian. Iya. Ini tiga-tiganya selevel Messi. Sekumpulan orang sinting semua. Cuman bedanya gini, bedanya kalau 2018 yang paling gue inget ya, 2018 itu mereka lebih lengkap sebenarnya. Jadi front three-nya itu Giroud, kemudian Griezmann sama Mbappe itu udah don't think about anything, serang. Tugas merebut bola, tugas ngebalok gitu Kante, Matuidi sama Pogba. Kan gua nonton 2 pertandingan langsung kan di Nizhny Novgorod sama di Petersburg. Jadi perempat final lawan Uruguay, Prancis Uruguay sama Prancis Belgia. Itu main gila main Kante itu. Kehilangan bola kepung langsung tak. Dapat bola kasih lagi. Kerebut, kepung, ambil bola, lu lagi bawa bola tiba-tiba dari Kormatolo ada Kante lari kan. Kan panik juga kan, antara lu buang jauh atau lu bikin kesalahan. Kalau buang jauh kan biasanya gampang kan untuk di-intercept kan, itu ngeri banget man. Nah ini agak sedikit berbeda lini tengahnya, nggak sekuat dulu menurut gua, tapi Mbappe lebih matang dan kunci cuma satu, tidak ada pertentangan antar ego, terutama Mbappe. Dan gua rasa harusnya bisa karena di situ ada 1 dari 2 orang di dunia sepak bola Prancis yang paling dihormati, Deschamps dan satu lagi Zidane, 1 di tim, 1 di luar, gitu. Harusnya sih Mbappe dengerin dia. Jadi ya mungkin diatur-atur lah gimana baiknya supaya nggak konflik. Kalau mereka kompak wah luar biasa tadi. Tuh Mbappe, Dembele, Doe. Terang kalau ketemu Jepang dilibas. Agak berat lah kalau Prancis itu berat, bukan nggak bisa. Tapi kalau lo ngelihat pelaksanaan Piala Dunia sejauh ini bagaimana? Di The Amerika. whole aspect lah. Gini, Qatar itu, ini balik ke Qatar dulu nih. Qatar itu ngasih PAR tuh terlalu tinggi, Oh. susah. Makanya mereka terakhir kan agak sarkas. Maaf, kami memberikan Piala Dunia di mana stadion-stadionnya bertaraf bintang 5. Maaf, kami membuat stadion dari ke stadion satu ke stadion lain begitu dekat sehingga kalian bisa nonton 2-3 pertandingan dalam 1 hari. Maaf, kami memberikan transportasi kalian gratis plus feeder. Plus feeder. Feeder. Jadi misalnya ini kan ada busway, Iya. ada kereta, dia bikin lagi feeder. Contoh, misalnya sore nanti jam 4 main di JIS. Nah itu ada feeder dari Blok M tuh jam 12 siang.
biasa ada 3 kali, jam 1, Pesta banget ya. jam 2 sampai 2 jam sebelum pertandingan lah. Itu di luar transportasi yang ini, yang apa namanya yang reguler. Reguler. Plus 2, kalau ini udah diadaptasi di Rusia, visa. Di Qatar itu ada yang namanya Haya Card. Jadi once kita beli tiket pertandingan, otomatis kita dapat visa lah kasarnya gitu. Namanya Haya Card. Itu di Rusia juga ada namanya Fan ID. Kalau kita beli tiket, otomatis dapat Fan ID, itu berguna untuk visa. Bahkan saking senengnya, itu kan hanya berlaku sebenarnya selama during the World Cup. Sama Putin karena saking senengnya, itu diperpanjang sampai akhir tahun. Jadi oke, udah, lu kalau mau tinggal di sini lebih lama atau lu mau balik lagi, nggak apa-apa, lu pakai Fan ID aja. Saking mereka sukses itu Rusia tuh mengubah persepsi orang soal tirai besi kan. 2022 sukses juga merubah persepsi orang dan memperkenalkan Qatar ke dunia. Nah, Amerika Serikat sebenarnya mereka nggak perlu event ini. Siapa sih yang nggak tahu Amerika Serikat? Iya. Jadi tiap Piala Dunia itu motivasinya beda-beda. Ada yang pencitraan, ada yang mau supaya banyak orang investor datang, lebih percaya seperti Qatar. Ada yang cari cuan. Cuan itu Amerika. Tiketnya gila men, mahalnya. Mahal banget. Kalau Qatar itu lu di second market masih dapat harga 4-5 juta. Tiket paling yang jelek lah gitu ya. Kalau di Amerika Serikat di second market udah 15 sampai 20 juta. Buset. Jadi misalnya kayak Dokter Kongo misalnya lawan apa tuh? Portugal itu I can guarantee you di atas 15 juta. Apalagi ada Ronaldonya kan. Itu mahal banget. Dan mereka menggunakan dynamic price. Kayak lu kalau beli tiket pesawat kan makin terisi kan makin naik kan. Dia pikir kayak gitu. Terus terakhir ada liputan dari junior gua, Harry siapa gitu, gua kasih kredit point buat dia. Karena liputannya bagus, simple. Di media center itu makanan bayar men. Hah? Bayar di media center. Dan Serius tuh? tadi gua baru sama Bung Ropan. Dia kan beliau luar biasa pengalaman Piala Dunia kan. Iya. Bung Ropan pernah nggak sih kita media center makanan bayar? Iya nggak pernah. Di sini aja kan nggak pernah bayar men. Makanya. Media center. Nah itu harus diakui kalau Qatar mau luar biasa men. Media center tiap siang dapat voucher kita makan siang. Kopi apa kayak kue-kuean tuh nggak pernah berhenti. Nah kalau ada pertandingan lagi di stadion itu ada makan lagi plus kopi dan lain-lain. Pokoknya mewah, bukan mewah, disediakan lah. Di Amerika enggak, dan di situ si Harry ini bikin liputan, dia rekam. Oke ma'am, how much? $37 please, katanya, setengah juta. Cuman kayak makanan apa gitu. Kalau lontong sayur lumayan ya, enak kan. Ini kan makanan ya kita pasti nggak akan terlalu get into it lah gitu. Bukan kayak nasi uduk atau nasi goreng yang kita suka. Setengah juta men, gitu. Mahalnya, belum lagi biasanya di Los Angeles tuh, itu kan mereka tidak favor angkutan umum. Jadi orang rata-rata naik mobil kan. Itu parkir $50, $100 gitu. Itu apa? Transportasi dinaikin juga. Di Qatar malah digratisin, ini malah ajang cari duit. Ya, itu apa karena juga kayak kota-kota kayak Chicago kan nggak mau jadi tuan rumah. Ini kan dibilangnya karena nggak ada untungnya buat Chicago untuk jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu karena hal itu kota-kota lain akhirnya ngambil keuntungan dari segalanya. Untung nggak untung itu kalau kita lihat secara holistik tergantung ya. Kalau kayak Qatar itu gua rasa nggak untung, karena dia kan bangun semua dari nol tuh. Gua masih ingat misalnya komplek Lusail, ada teman orang diaspora Indonesia di sana. Riz, ini dulu nih, kayak ibaratnya kayak 4 kali GBK lah tuh kompleksnya itu. Ini dulu padang pasir semua katanya, 10 tahun yang lalu katanya, ini dibangun dari nol katanya. Itu nggak mungkin balik modal. Ada istilahnya tuh namanya White Elephant, proyek mercusuar lah kalau kita. Bangun begitu-begitu kayak stadion Manaus, tapi legasinya apa nggak ada, cuman mangkrak aja gitu. Nah kalau di Amerika mereka lebih terstruktur gitu. Jadi rata-rata stadionnya kan kayak MetLife ya, kalau gue nggak salah ya, SoFi Stadium itu kan memang udah existed. Jadi sekalian diperbaruin aja gitu. Jadi mereka bukan bangun dari scratch gitu, bukan bangun dari nol. Jadi menurut gue, kalaupun mereka ada yang bangun dari nol, karena memang mereka punya proyeksi untuk menggunakan itu. Jadi bukan hanya untuk gagah-gagahan bikin satu stadion, apa itu nggak jadi apa-apa. Kayak bird nest-nya China itu nggak jadi apa-apa gitu. Nah, mereka orang Amerika kan, lu tahu Liverpool kan miliknya orang Amerika kan, itu hitungannya kan jelas tuh, mereka paling nomor 1 kan. Jadi kalau gue bilang sih, ya memang harus lebih empirik ya untuk dikaji ya. Tapi gue yakin sih dengan harga yang begitu mahal tiket nonton, kita lihat rata-rata penuh kan, walaupun ada 1-2 bangku kosong, belum pajak,
apalagi macam-macam lah, transportasi, akomodasi, makanan segala macam. Wah itu luar biasa menurut gue sih, multiplier efeknya gitu. Kalau untuk pencitraan mereka nggak butuh. Ya orang nyulik presiden orang aja dari negaranya, ngapain gue mau dibilang cowboy, bodo amat. Dia nggak perlu pencitraan, dia perlunya duit gitu. Dan gue yakin pasti itu pertimbangan utama mereka. Iya. Oke, lengkap sekali kita ngobrolin Piala Dunia bersama Bung Harpa. Tapi Bung Indro Bukarkop, kita ketemu Ntar kena ini. oh iyalah, bukan Warkop. Gua sampai lupa kan kalau Bu Indro Warkop kan itu aduh.